Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sih kita melakukan pencatatan yang sangat sederhana dan ini bisa digunakan sebagai cara untuk dilihat dalam UMKM. Sebenarnya untuk pencatatan yang UMKM perlukan itu apa sih? UMKM itu kan cenderung cirinya adalah sederhana, simple, tidak banyak karyawan. Nah, yang diperlukan apa? Ketika tidak banyak karyawan, itu mereka cenderung itu menggunakan alat atau mesin. Nah, silakan teman-teman yang mempunyai produksi di sektor UMKM atau mungkin perusahaan dagang di sektor UMKM atau jasa, silakan menggunakan mesin. Karena di era modern ini tidak menutup kemungkinan bahwa mesin itu sangat penting. Kegunaan mesin itu satu, melihat transaksi real time. Anda bisa melihat atau mengontrolnya secara langsung. Ini adalah transaksi. Terus yang kedua, bukti otentik. Bukti otentik contohnya apa? Contohnya adalah print dari struk penjualan. Itu adalah bukti otentik. Jika misalnya seorang pembeli tidak memperoleh struk, itu maka dia boleh tidak membayar. Itu adalah salah satu alat pancingan agar dia meminta struk kepada penjual. Terus yang ketiga, apa sih gunanya alat dan mesin? Itu membuat semua menjadi simpel dan tidak membutuhkan karyawan tambahan. Itu cukup itu, sesimpel itu. Makanya jika kalian memiliki suatu usaha, jika menggunakan mesin ini akan sangat berguna. Akan tetapi kalian semua harus tahu apa sih dasar dari perhitungan dari mesin-mesin tersebut. Maka kita akan menjelaskan di sini, teman-teman. Yang namanya perusahaan itu kan ada suatu transaksi. Transaksi di sini ada misalnya transaksi harian, mingguan, terus ada bulanan, ada tahunan. Misalnya di sini kita ada transaksi harian. Transaksi harian apa sih yang kita keluarkan sehari-hari? Misalnya contoh kita tuliskan saja di sini, teman-teman. Kita tuliskan transaksi harian kita adalah penjualan. Terus transaksi harian kita adalah selain penjualan apa? Pembelian. Terus ada lagi apa lagi? Transaksi harian kita. Misalnya apa? ATK ya, ATK. Misalnya seperti itu. Terus transaksi yang dikeluarkan secara mingguan apa? Misalnya ada listrik, ada pulsa, kuota. Terus transaksi yang dikeluarkan bulanan apa misalnya? Ada karyawan. Terus apa lagi? Ya mungkin sementara itu dulu lah karyawan. Terus yang tahunan apa misalnya pajak. Nah di sini kan cukup jelas. Nah ketika kita menulis ini, kita coba kelompokkan menjadi, kalau di ilmu akuntansi itu ada yang namanya debit dan kredit. Di sini ada debit. Kalau bahasa awamnya itu masuk. Di sini ada kredit. Kalau di bahasa awamnya adalah keluar. Walaupun nanti pada endingnya ketika kita mempelajari akuntansi semakin dalam, ini merupakan suatu hitung-hitungan yang lebih ribet dari yang kita bayangkan. Tapi teman-teman tidak usahlah memahami terlalu dalam jika teman-teman yang simpel-simpel ini sudah membuat kegiatan usaha teman-teman sudah menjadi lebih ideal, lebih normal lah. Terus di sini ada saldo. Kita melihat saja penjualan ini dihitung harian. Kita contohkan
contohkan ini hitungannya dalam 1 tahun misalnya. Teman-teman sudah melakukan transaksi secara harian, nanti kita jelaskanlah. Tapi ini kita ingin menerangkan tentang debit dan kredit dulu. Penjualan itu kira-kira kita mendapatkan uang masuk atau keluar. Oke, kita mendapatkan uang masuk. Katakanlah di sini kita tulis 100 juta. Kita kasih koma dulu. 100 juta. Terus pembelian itu kira-kira keluar atau masuk? Oke, keluar. Kita tulis di sini misalnya 50 juta. Nah, untuk pembelian ini ATK misalnya dalam 1 tahun kita mengeluarkan katakanlah 2 juta. Ini kan pasti ada proses ya, dari harian, kita rekap ke mingguan, kita rekap ke bulanan, kita rekap ke tahunan. Tapi kita merekap di akhir ini adalah rekapan dalam artian rekapan 1 tahun misalnya. Terus listrik dalam 1 tahun, ini kita keluar atau masuk? Oke, kita keluar. Listrik dalam 1 tahun kita anggarkan misalnya 2 juta misalnya. Terus kuota dalam 1 tahun kita anggarkan berapa? Misalnya samalah 2 juta. Terus karyawan dalam 1 tahun misalnya 1 bulannya dia 1.500. 1.500 berarti setahun 15 juta tambah 3 juta berarti 18 juta. Terus pajak ini kan adalah fluktuatif. Fluktuatif berdasarkan dari hitung-hitungan nanti keuntungan. Oke, kita taruhlah menghitung saldo. Saldo itu apa? Saldo adalah menghitung uang masuk dikurangi dengan uang keluar. Sama dengan uang masuk min. Nah, ini. Terus saldo bawahnya adalah saldo atas dikurangi saldo yang ada. Sama dengan ini kurangi saldo yang ada. Sama dengan ini kurangi saldo yang ada. Sama dengan ini kurangi saldo yang ada. Berarti keuntungan kita sebenarnya berapa? 26 juta. Pajaknya katakanlah kita hitung 25% sama dengan saldo kali 25%. Berarti 6,5 sama dengan 26 kurangi 6,5 sama dengan sisa keuntungan berarti 19.500. Sesimpel itu teman-teman cara mencari keuntungan dengan cara melihat saldo. Tapi hitung-hitungan tidak lantas lebih simpel dari ini. Kalau kita nanti menghitung neraca atau menghitung yang lainnya itu akan lebih rumit lagi. Makanya ini adalah rumus dasar ketika teman-teman membuat suatu perhitungan di mana teman-teman melihat di sini kan ada nilai pokoknya dari penjualan. Penjualan ini nanti akhirnya itu melihat saldo keluar, melihat uang keluar menjadi saldo, nanti uang keluar lagi, saldo lagi. Oke, kita melihat secara kompleks harian lah, katakanlah seperti ini. Ini di sini kita membuat transaksi harian. Di sini kita ada debit, ada kredit. Pada hari ini misalnya, kita melakukan pembelian bahan baku. Misalnya ini di perusahaan atau di perdagangan country ya, misalnya kita membeli kuota, membeli voucher. Membeli voucher itu keluar atau masuk? Oke, membeli voucher adalah keluar. Membeli voucher adalah keluar di sini adalah misalnya 5 juta. Sama dengan, nah ini kan belum ada saldonya, ini min ini.
minus 5 juta kan. Minus 5 juta. Oke, kalau kita minus 5 juta ini kan ada tanda tanya sebenarnya. Tanda tanyanya apa? Uangnya dari mana? Kok tiba-tiba membeli? Uangnya dari mana? Kok tiba-tiba membeli? Ini kalau tidak ada pencatatan secara jelas, kita kan tidak bisa mengeluarkan uang di kemudian hari tersebut. Nah, seperti itu. Terus kita setelah membeli di sini itu ada kita menjual. Jual voucher. Ini berarti kalau jual itu masuk atau keluar? Masuk. Berarti kita menjual katakanlah 25.000. Berarti kan sama dengan ini ditambah ini. Berarti berkurang 25.000 teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini 5 juta terus ini 25.000? Itulah perusahaan dagang, tidak sesimpel itu. Makanya nanti di sini ada hitung-hitungan yang namanya stok. Stok contohnya begini, ketika ini 5 juta, itu terdiri dari 100 voucher, dan misalnya ini XL, terus 50 voucher M3, terus 30 voucher Telkomsel, misalnya seperti itu. Ini pun nanti masih dibagi lagi. Voucher 20.000, voucher 50.000, voucher 10.000. Nah, ini kan lebih rumit lagi. Makanya nanti ada hitung-hitungan yang namanya stok. Dan stok itu masuknya tidak di dalam laba rugi. Tapi stok itu masuknya nanti di dalam neraca. Kan tidak mungkin kita ketika membeli suatu produk dengan nilai 5 juta dan hari ini yang terjual katakanlah 200.000, kita mengatakan perusahaan kita rugi, kan tidak mungkin. Tentunya yang kita hitung adalah yang terjual berapa, itu HPP-nya berapa. Seperti itu. Nanti sisanya itu kita masukkan ke dalam neraca sebagai kekayaan perusahaan yang belum terjual atau stok perusahaan yang belum laku, kan seperti itu. Itu namanya stok. Makanya nanti di perusahaan-perusahaan tertentu ketika katakanlah dia membeli barang 5 juta dan dia sudah mendapatkan untung penjualan sebanyak 7 juta, berarti kan dia untung 2 juta. Misalnya ini stoknya masih 2 juta, kadang ini nanti ada yang namanya diskon besar-besaran, itu sebenarnya dia sudah untung. Makanya ini nanti kita hitung di nilai di kemudian hari. Yang penting kita melakukan hitung-hitungan ini secara real dulu lah, katakanlah seperti itu. Oke, setelah menjual voucher di sini ketika kita ada pengamen, kita masukkan saja. Pengamen itu apa? Keluar 1.000. Berarti kan sama dengan ini dikurangi ini. Apa? Sama dengan ini. Ya, dikurangi ini. Terus nanti ada lagi kita membeli katakanlah listrik. Berapa? 25.000 ini kan keluar lagi. 22.000 misalnya. Sama dengan kan ini dikurangi ini. Terus ada penjualan listrik sama dengan 22.000 sama dengan ini ditambah ini.
Nah, yang perlu saya tegaskan di sini teman-teman, ketika teman-teman membuat catatan, buatlah catatan yang jelas di mana apa yang teman-teman jual, jangan teman-teman berikan nama yang sama dengan apa yang teman-teman pakai. Contohnya ini listrik. Listrik yang teman-teman jual dan listrik yang teman-teman pakai itu harus ada pembedanya. Biasanya di dalam akuntansi nanti ada yang namanya akun. Ini adalah pembeda. Misalnya kalau akun pengeluaran itu ditulis dengan kepala satu, misalnya 1.1.23. Kalau akun ini akun apa tadi? Akun pengeluaran. Terus misalnya nanti ada akun pemasukan misalnya. Biasanya misalnya ditulis 2.2.23. Ini kan kepalanya sudah beda. Terus nanti ada akun aset, akun stok, akun apa. Mungkin itu nanti ada tulisan-tulisan yang akan menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Terus ketika kita memiliki karyawan yang bayarannya harian, misalnya karyawan bayarannya harian, kita harus mengeluarkan katakanlah 60.000. Berarti kan sama dengan ini ini. Berarti kita hari ini sudah mengeluarkan uang sebanyak ini. Apakah ini untung? Ya belum tentu. Belum tentu bisa kita lihat. Soalnya ini penjualannya cuma 25.000 dan 22.000. Kalau dikurangi 60.000 aja sudah minus. Terus kita belum menghitung yang lainnya ini. Nah, hitung-hitungan ini nanti kita masuk ke dalam cara menghitung HPP. Bagaimana cara menghitung HPP? Ikuti terus dan kita akan menjelaskan cara menghitung HPP nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.